guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi konten saya kali ini akan membahas seputar video pembelajaran yang berkaitan dengan materi pengantar akuntansi. Saya harap video ini dapat membantu teman-teman semua untuk menambah wawasan tentang akuntansi. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke guys, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cairiska Putri Melinda Siregar. Di video kali ini saya akan membahas kembali tentang inventory atau persediaan dalam akuntansi. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu inventory di video pembelajaran inventory part 1. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan saya bahas di video kali ini. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang inventory atau persediaan yang sudah saya jelaskan di video kemarin, yaitu inventory part 1 sampai dengan penilaian persediaan. Penilaian persediaan itu menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir yang akan kita sajikan dalam laporan posisi keuangan. Nah, dalam melakukan penilaian persediaan, kita menggunakan beberapa metode atau pendekatan. Yang pertama yaitu berdasarkan harga perolehan. Nah, untuk metode berdasarkan harga perolehan berarti nilai persediaan barang dagangan akhir itu akan dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa sampai akhir periode, kemudian dikalikan dengan harga perolehan per unitnya. Maka nanti akan dikenal dengan asumsi arus harga perolehan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dampak dari penggunaan asumsi FIFO, LIFO, dan rata-rata tersebut terhadap pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, kemudian terhadap juga laba. Jadi terhadap pajak yang dibayarkan dan juga laba bersih yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Jadi kalau di buku KISO menggunakan SAK IIFRS yang dijelaskan hanya asumsi FIFO dan rata-rata, karena asumsi LIFO itu tidak diperkenankan lagi di dalam SAK IIFRS. Nah, di sini saya akan menggambarkan bagaimana dampak asumsi FIFO dan asumsi rata-rata. Nah, saya membuat perbandingan itu ending inventory yang dihasilkan oleh FIFO dan rata-rata itu akan berbeda. Nah, kenapa bisa berbeda? Ingat, kalau FIFO dia menghitung persediaan barang dagangan akhir adalah unit yang tersisa dikali harga perolehan per unit urut harga perolehan yang terakhir. Karena asumsi FIFO itu mengasumsikan bahwa kalau ada barang yang terjual itu yang dihabiskan adalah yang paling awal, maka ending inventory-nya kita ambil menurut harga perolehan terakhir. Kalau asumsi rata-rata, kita menghitung berapa ending inventory-nya itu dengan mengalihkan unit yang tersisa dikali dengan harga perolehan rata-rata per unit. Nah, perolehan harga rata-rata per unit ini kita hitung dulu. Kalau kita menggunakan metode rata-rata tertimbang,
Berarti kita menghitung harga perolehan rata-rata per unitnya adalah cost of good available for sale dibagi dengan berapa unit yang tersedia untuk dijual. Kemudian ada keuntungan dari penggunaan asumsi FIFO. Pada periode atau saat terjadi inflasi, maka persediaan barang dagangan akhir dengan asumsi FIFO adalah yang paling sesuai dengan kondisi harga saat ini. Maksudnya harga saat ini adalah harga pada saat kita melaporkan laporan keuangan. Kenapa dia dikatakan paling mendekati atau paling sesuai? Karena yaitu tadi asumsi FIFO itu persediaan barang dagangan akhirnya mengalihkannya dengan harga perolehan urut harga yang terakhir. Kalau untuk menggunakan rata-rata, dia akan berada di bawah harga sekarang atau current cost. Kemudian baik untuk nilai persediaan barang dagangan akhir dan laba bersih, kalau kita menggunakan FIFO itu akan lebih tinggi dibandingkan menggunakan asumsi rata-rata atau asumsi LIFO. Kemudian standar mengatur kita harus menggunakan asumsi dalam menilai persediaan ini harus secara konsisten. Tujuannya agar laporan keuangan itu dapat diperbandingkan. Kalau kita menggunakan asumsi yang berbeda-beda setiap tahunnya, maka para pengguna laporan keuangan akan susah untuk memperbandingkan. Jadi penggunaan asumsi harga perolehan, metode untuk menilai persediaan itu harus dilakukan secara konsisten. Kemudian selanjutnya ada inventory error atau kesalahan dalam persediaan. Yang lebih lengkapnya adalah kesalahan dalam menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir. Nah, kesalahan ini biasanya terjadi karena apa? Misalnya kesalahan ini terjadi saat kita salah hitung, kemudian salah mengalihkan, kemudian lagi misalnya kita menggunakan asumsi FIFO tetapi kita malah mengalihkannya dengan cara asumsi LIFO. Nah, itu juga menjadikan nilai persediaan barang dagangan akhir dapat salah, atau juga bisa terjadi kesalahan saat pengakuan barang dagangan atas good in transit. Syaratnya FOB destination point. Yang menanggung biaya angkut adalah penjual. Berarti status barang baru akan menjadi milik kita sebagai pembeli kalau sudah sampai di gudang perusahaan. Sedangkan di tahun berikutnya sudah kita hitung sebagai barang dagangan milik kita pada tahun saat ini, maka itu juga akan mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam penilaian persediaan. Kemudian kesalahan dalam menilai persediaan ini akan berdampak pada laporan keuangan, baik pada laporan laba rugi maupun dalam laporan posisi keuangan. Nah, jadi dampak kesalahan ini dapat mempengaruhi terhadap laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Kenapa? Karena laporan persediaan ini akan muncul pada di dua laporan keuangan ini. Pada laporan laba rugi, persediaan ini akan muncul sebagai HPP, harga pokok penjualan. Sedangkan pada laporan posisi keuangan,
Persediaan ini akan muncul sebagai ending inventory atau persediaan barang dagangan akhir. Makanya kalau dampak apabila terjadi kesalahan dalam penilaian persediaan, maka akan mempengaruhi dua laporan keuangan tersebut. Baiklah, itu saja materi kita di video kali ini. Untuk pembahasan tentang inventory selanjutnya akan saya bahas di video pembelajaran inventory part 3. Baiklah teman-teman, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Bye bye.